Kembalinya naga perang bab 14. Aura naga perang. Aku serahkan menantu tak berguna ini padamu, Nona. Aku akan kembali ke pesta ulang tahunku saja, diujar Vera Huang pada akhirnya. Tadinya dia mengira Catherine Chow khusus datang menghadiri pesta ulang tahunnya, tapi dia salah. Tokoh penting di Khatulistiwa ini malahan terlihat berbicara serius dengan menantu sampahnya. Dia tidak tahu apa hubungan Randy dengan Catherine, tapi dia juga tidak berani menanyakannya karena kekejaman Catherine Chow sangat terkenal di Khatulistiwa. Dia tidak ingin membuat masalah dengan Catherine Chow, yang begitu berkuasa di dunia bisnis Khatulistiwa. CEO Huang Industries ini memiliki kekuatan yang bisa membuat keluarga Huang hancur dalam sekejap saja. Namun, matanya menatap tajam ke arah Randy sebelum perlahan mundur menjauh dari Randy, seakan merendahkan naga perang ini. Sialan, imaki Catherine Chow dalam hati. Dia memendam keheranan terhadap pemimpinnya yang diam saja meskipun baru saja dipermalukan oleh Vera Huang, tetapi ia tidak berani bertanya kepada atasannya ini. Ia tahu betul sifat naga perang yang tiada ampun. Pasti pria itu memiliki alasan untuk menerima penghinaan ini begitu saja. "Kamu bisa mengantarku ke Red Lotus?" tanya Randy Wang setelah Vera menghilang ke dalam rumahnya. "Untuk apa ketua ke Red Lotus? Bukannya kita harus ke kantor pusat Huang Industries?" tanya Catherine, penuh rasa ingin tahu. "Ada urusan di Red Lotus, urusan di Carthanesia nanti saja. Kamu urus semuanya dulu. Paham maksudku?" Randy menatap Catherine dengan nada yang tegas dan tidak ingin dibantah. Catherine, yang biasanya dominan, langsung merasakan tekanan dari aura Randy yang kuat dan mendominasi. Di hadapan naga perang, dia bukanlah siapa-siapa. "Aku mengerti, Ketua." "Apa Ketua ingin menyetir sendiri Rubicon ini? Biar Ketua bisa pergi kemana saja tanpa perlu menumpang atau naik skuter. Aku akan mengantar Ketua ke Red Lotus dan meninggalkan mobil di sana," ujar Catherine. "Kenapa kamu tidak ikut masuk? Masih enggan bertemu Jessie?" Randy bertanya lagi, menyentuh luka lama. Konflik besar antara Catherine dan Jessie, yang melibatkan dirinya, masih belum terselesaikan hingga saat ini. Padahal dia sudah menghilang selama 3 tahun, namun konflik antara Catherine dan Jessie belum juga mereda. Randy mulai merasakan perlunya memiliki mobil untuk aktivitas sehari-harinya, namun dia tahu bahwa keluarga Huang akan terkejut jika melihatnya pulang dengan sebuah Rubicon. Setelah mempertimbangkan sejenak, dia meminta Catherine untuk memarkir Rubicon tersebut di Red Lotus saja, sementara dia sendiri akan pergi ke sana dengan skuternya. "Kalau itu yang Ketua inginkan, aku akan membawanya ke sana sekarang," jawab Catherine. "Jemput aku besok pagi dengan helikopter supaya tidak buang-buang waktu di jalan," Randy menegaskan sebelum berlalu menuju gudang di samping rumah keluarga Huang untuk mengambil skuternya. Sementara itu, Catherine meluncur dengan Rubicon ke tempat parkiran VIP di Red Lotus Resort and Club. Sesampainya di sana, dia menitipkan kunci mobil kepada Jessie, yang nanti akan menyerahkannya kepada naga perang saat ketua mereka tiba di Red Lotus. Sementara itu, Vera Huang menanti kembalinya Randy. Ia berharap pria itu luka atau tertekan karena menghadapi Catherine Chow. Namun, bayangannya salah. Randy tampak seperti biasa saja. Situasi seperti ini membuatnya kecewa. Bahkan, idolanya itu langsung pergi tanpa menghadiri pesta ulang tahunnya. "Bagaimana kamu bisa kenal dengan petinggi Huang Industries? Apa karena nama Huang di belakangmu sama dengan nama perusahaan naga perang?" tanya Vera dengan nada merendahkan seperti biasanya. "Aku tak tahu, Ibu." "Mungkin dia salah mengira aku adalah naga perang," balas Randy sembarangan. "Kamu? Tidak mungkin CEO sehebat Catherine Chow mengira kamu adalah naga perang. Hahaha, kamu terlalu banyak bermimpi." Vera tertawa mengejek. Randy terlalu malas sekarang untuk menanggapi ejekan ibu mertuanya ini. Dia juga tidak ingin membuka penyamarannya di hadapan ibu mertuanya yang materialistis ini. Ada urusan yang mesti dilakukannya di Red Lotus. Jessie tidak mengatakan urusannya harus ke Red Lotus malam ini, sehingga membuat rasa penasaran di hati naga perang ini. Pasti urusan yang sangat penting sehingga dia diminta untuk ke sana pada malam hari. Randy menatapnya tajam. "Aku tidak peduli. Aku mau pergi dulu sebentar. Jangan menghalangiku," ujarnya ketus.
Vera terkejut dengan perubahan sikap Randy yang tak seperti biasanya. Aura intimidasi yang terpancar dari Randy begitu kuat hingga membuatnya tak bisa berkata-kata. Dia hanya terdiam, menatap Randy yang menyalakan skuter bututnya dan pergi, meninggalkannya dalam kebingungan. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa tidak nyaman dan gemetaran di hadapan menantu tak berguna itu? Vera Huang harus tersadar setelah Randy hilang dari pandangannya. Baru kali ini, dia merasakan perlawanan yang diberikan oleh Randy Wang. Biasanya menantu sampahnya ini sangat patuh dan menurut terhadap dirinya tanpa pernah marah. Bab 15. Balada skuter butut. Matahari terbenam menyepuh Cakrawala dengan warna keemasan saat Red Lotus, resort paling eksklusif di Buitenzorg, berdiri megah di tepi pantai. Hanya mereka yang benar-benar kaya raya yang bisa menjadi anggota tetap klub ini. Tempat di mana bisnis dan kenikmatan hidup bertemu dalam harmoni yang sempurna. Lokasinya yang strategis, dengan pegunungan yang menjulang di satu sisi dan ombak yang lembut di sisi lain, menjadikannya surga bagi para pengusaha terkemuka Khatulistiwa yang mencari ketenangan sambil memutar roda bisnis. Menjadi anggota tetap klub ini bukanlah hal yang mudah, deposit 5 miliar hanya untuk masuk, dengan iuran tahunan yang tak kalah mahalnya. Namun, imbalannya sepadan dengan pelayanan kelas atas, tersedia kapanpun diinginkan, tanpa perlu reservasi. Bagi anggota biasa yang hanya membayar iuran tahunan, kemewahan ini tetap tersedia, tapi dengan syarat reservasi wajib, mengingat fasilitas di Red Lotus tidak diperuntukkan bagi sembarang orang. Randy, dengan ekspresi tenang dan santai, memarkir skuternya di tempat khusus yang biasanya hanya dihuni kendaraan mewah milik pemilik dan direktur klub. Tepat di sebelah Rubicon milik Catherine Chow, skuter bututnya tampak seperti tamu tak diundang di tengah kemewahan. Namun, Randy tidak terganggu. Dia sengaja tidak memberitahu Jessie Liu tentang kedatangannya, ingin melihat langsung bagaimana anak didiknya, yang kini menjadi elemental naga, menjalankan tugasnya. Namun, langkahnya terhenti oleh suara keras yang memecah kesunyian senja. Berhenti! Suara berat itu datang dari seorang pria bertubuh kekar, otot-ototnya terlihat tegang di bawah seragam keamanan. Dengan ekspresi wajah yang tak ramah, dia mendekati Randy. Singkirkan skuter bututmu atau aku yang akan menghancurkannya. Pria itu berkata dengan nada mengancam. Randy menatap petugas keamanan itu dengan mata tenang, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa salahku parkir di sebelah Rubicon? Toh tempat parkirnya tidak digunakan, ibalasnya santai, seakan ancaman itu hanyalah angin lalu. Petugas keamanan itu memandangnya dengan jijik, bibirnya melengkung dalam senyum menghina. Ada urusan apa? Kamu di Red Lotus? Tempat ini bukan untuk orang miskin seperti kamu. Randy merasakan amarahnya mulai bangkit. Setelah diusir dari acara ulang tahun ibu mertuanya oleh keluarga Huang, dia datang ke Red Lotus untuk menenangkan pikirannya. Namun, kini dia harus berhadapan dengan seorang petugas keamanan yang tak henti-hentinya menghina dirinya. Itu tempat parkir pemilik Red Lotus yang akan mampir malam ini, orang miskin sepertimu tidak pantas memarkirkan skuter bututmu di sana. Lanjut pria kekar itu dengan nada mengejek. Randy, tetap tenang, menatap lurus ke arah pria itu. Bagaimana kalau aku? Pemilik Red Lotus ini? Apa kamu tetap tidak membiarkanku parkir di sana? Pria itu tertawa keras, suaranya menggema di tempat parkir. Dasar orang miskin, sudah miskin belaga kaya. Siapa yang percaya kalau kamu pemilik resort dan klub terkemuka ini? Lebih baik kamu segera pergi sebelum aku mengambil tindakan keras terhadapmu. Randy hanya menghela napas pelan, mencoba menahan diri. Aku tahu kamu hanya menjalankan tugas, tapi kamu tidak boleh menghina orang seenaknya. Aku beri kesempatan sekali lagi, biarkan aku masuk, maka aku akan melupakan insiden ini. Ketegasan dalam suara Randy membuat pria kekar itu terdiam sejenak, namun hanya untuk beberapa detik. Keberingasan pria itu kembali muncul, ia mendekat dengan wajah merah marah. Beraninya kamu mengancamku, orang miskin. Ada hak apa kamu mengaturku? Randy tidak menunjukkan tanda-tanda takut. Aku hanya ingin tahu, apa kau masih sayang pekerjaanmu? Menghina pemilik Red Lotus bisa berujung pemecatan tidak hormat. Panggil Jessie ke sini, biar dia yang menjelaskan semuanya. Namun, pria itu tidak berniat memanggil Jessie. Beraninya kamu membawa nama direktur Red Lotus.
Kamu tidak tahu kalau Red Lotus ini sebenarnya milik naga perang yang sedang istirahat panjang? Situasi semakin memanas. Randy tahu percuma saja berdebat, dia berbalik dan memutuskan untuk meninggalkan skuternya di parkiran khusus itu. Braak! Suara keras terdengar, Randy berbalik dan melihat skuternya ditendang dengan kasar oleh pria kekar itu. Masih belaga kaya, orang miskin? Aku masih berbaik hati merusak skuter. Bututmu, tapi kalau kamu tidak segera pergi, aku akan memukulmu habis-habisan dan melemparmu keluar dari sini, diancam pria itu, matanya bersinar marah. Kesabaran Randy habis. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan pria itu, menendang kaki kanannya dengan kekuatan yang cukup untuk mematahkan tulangnya. Krak! Pria kekar itu terhuyung, terjatuh dengan suara tulang yang patah. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu malah merusak skuter kesayanganku. Tidak ada yang boleh menyentuhnya, apalagi merusaknya. Dengan kaki yang terkulai, pria itu meniup peluit keras, memanggil bantuan. Puluhan petugas keamanan segera muncul, mengepung Randy dengan tatapan penuh ancaman. Namun, Randy tetap tak tergoyahkan. Aku beri kesempatan pada kalian untuk menyingkir, atau kalian akan menyesali perbuatan kalian. Para petugas keamanan itu ragu, tapi si pria yang patah kaki ini menghasut mereka. Jangan tertipu oleh omong kosong orang miskin ini. Dia hanya pengacau yang berusaha masuk secara paksa. Dengan suasana semakin tegang, Randy tahu bahwa pertarungan tidak bisa dihindari. Keputusan apakah yang akan dikeluarkan oleh Randy? Bab 16. Balada Skuter Butut, bagian 2. Tak lama kemudian, area parkir Red Lotus yang semula sepi mulai dipenuhi oleh para penghuni resort yang penasaran dengan kabar adanya seseorang yang mencoba masuk secara paksa. Semua mata tertuju pada Randy, yang kini menjadi pusat perhatian. Ponsel-ponsel mulai diarahkan padanya, merekam setiap gerak-geriknya. Randy merasa cemas, menyadari bahwa identitasnya bisa terbongkar kapan saja. Dia memutuskan untuk pergi, tak ingin terlibat lebih jauh. Siapa sih orang miskin itu? Kenapa dia begitu ngotot ingin masuk? Ah, biasa orang miskin tapi sok kaya. Ganggu saja. Resort ini harusnya tenang dan damai. Buat apa bayar mahal kalau malah jadi ribut begini? Baru pakai skuter butut saja sudah sombongnya minta ampun, apalagi kalau pakai mobil? Sudah sombong, kejam pula. Semoga dia bisa ditangkap. Komentar-komentar dari para penghuni resort semakin membuat Randy tidak nyaman. Dia menutupi sebagian wajahnya dengan masker, berharap bisa menyamarkan dirinya meski sadar tidak mungkin bisa menghentikan semua ponsel yang merekamnya. Lupakan saja, aku pergi sekarang, gumamnya sambil mencoba mengangkat skuter bututnya. Namun, skuter itu sudah dalam kondisi rusak parah, ringsek akibat benturan. Tangki bensin bocor, retak akibat benturan tersebut. Di sisi lain, petugas keamanan yang kakinya patah tidak berniat membiarkan Randy pergi begitu saja. Mau kemana kamu, orang miskin? Kamu harus mengganti rugi kakiku yang patah ini. Aku tidak peduli dari mana kamu dapat uangnya, teriak petugas itu. Randy, yang awalnya berniat mengakhiri konflik, mendadak murka mendengar permintaan licik itu. Kita impas. Kamu merusak skuterku, aku mematahkan kakimu adil, kan? Jawabnya dingin. Kurang ajar. Lihat saja, sudah salah tapi masih sok, seru petugas keamanan itu lagi, memancing perhatian lebih banyak orang. Beberapa penghuni resort sudah mengunggah video kejadian ini di medsos, membuat situasi semakin kacau. Randy tahu, jika masalah ini dibiarkan, bisa mencoreng reputasi Red Lotus, yang dikenal sebagai tempat eksklusif. Dia harus segera menyelesaikan masalah ini sebelum dampaknya semakin besar. Kamu tidak bisa seenaknya pergi dari sini. Perlu kami panggil direktur? Ditantang salah satu petugas keamanan. Tidak perlu. Kalian tahu bagaimana kejamnya direktur kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah kecil seperti ini. Sahut petugas yang kakinya patah. Panggil direktur kalian. Aku ingin masalah ini selesai sekarang. Randy akhirnya memutuskan untuk melibatkan Jesse Liu agar masalah ini tidak berlarut-larut. Namun, ponselnya tiba-tiba rusak, membuatnya tidak bisa menghubungi Jesse. Sementara itu, Jesse Liu sedang bersama temannya,
seorang influencer terkenal bernama Saskia Tan, di ruang direktur. Jess, lihat. Ada video penyusup di Red Lotus. Viewernya sudah 1000 lebih dalam waktu singkat. Gila, ya? Kata Saskia sambil menunjukkan ponselnya. Jessie, yang sedang bingung dengan sikap Randy Wang akhir-akhir ini, merasa pikirannya semakin kacau. Aku nggak tertarik. Biarkan petugas keamanan yang urus masalah kecil itu, balasnya malas. Kedatangan Catherine Chow ke Red Lotus, yang menitipkan Rubicon untuk naga perang, semakin membuat Lexi kesal dan gelisah. Apakah ketua akan datang malam ini? Bodohnya Catherine, kenapa dia tidak mengantar ketua langsung ke sini? Malah hanya menitipkan mobil. Aneh, gumam Jessie dalam hati. Jess, viewernya sudah 2000. Kamu nggak tertarik dengan kejadian di Red Lotus ini? Tanya Saskia lagi. Ini bukan masalah besar, Sas. Hal seperti ini terjadi setiap hari. Banyak yang ingin masuk resort dan klub ini tapi tidak punya dana cukup, akhirnya bikin keributan. Petugas keamanan sudah bisa menanganinya. Jessie Marsh memikirkan naga perang yang menyuruhnya kembali sendirian ke Red Lotus padahal dia ingin sekali menyingkirkan perempuan yang menghina atasannya ini sehingga tidak begitu memperhatikan kehebohan dari Saskia. Wah, semakin seru saja unggahannya. Netizen mungkin akan memberi judul balada skuter butut pada video ini. Ujar Saskia tertawa. Skuter? Jessie Liu tiba-tiba menyadari bahwa pengacau itu datang dengan skuter. Teringat akan peringatan Catherine Chow bahwa naga perang akan datang dengan skuter tuanya, Jessie merasa darahnya berdesir. Jangan-jangan. Keringat dingin mulai mengalir deras di tubuhnya. Lihat videonya, Sas. Pintanya dengan nada panik. Tubuh Jessie langsung melemas. Wajahnya pucat pasi saat melihat siapa yang ada di video yang sedang viral itu. Karirku habis. Kenapa aku begitu bodoh tidak menunggu ketua di tempat parkir? Ratapnya dalam hati penuh penyesalan. Kamu kenapa, Jess? Wajahmu pucat sekali. Apa kamu sakit? Tanya Saskia khawatir. Aku harus ke tempat parkir sekarang, Sas. Ini benar-benar gawat. Ujar Jessie sambil bergegas pergi, meninggalkan Saskia yang masih kebingungan. Ada apa dengan Jessie? Kenapa wanita yang begitu menakutkan di dunia hitam, mendadak ketakutan oleh pemuda miskin yang mengacau di halaman parkir Red Lotus? Pikir Saskia.